Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mohon maaf, ini ada sedikit gangguan teknis. Iya, kena angin Singapura rupanya, kena angin Sarawak juga nih kayaknya. Tadi malam baru pulang jam berapa ya? 12-an gitu saya sampai rumah. Doain sehat terus. Alhamdulillah. Tapi senyum saya tetap manis kan? Insyaallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Sama-sama kita hormati kita Umi Lulu Mulakhila Mukarramah, Ustazah Anisah Al-Haddad, Ustazah Azimah Al-Muhdar, para ustazah-ustazah yang lain. Kita doakan mudah-mudahan para ustazah-ustazah kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala buat mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap hubabah, segenap syarifah, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim kita doakan semoga dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dicintai Allah. Kabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang tadi Ustazah Anisah sampaikan, kita ini dalam tinggalannya Umi Syifa, gitu ya. Kita kesini lagi dalam rangka haulnya Umi Syifa juga. Umi Syifanya udah pergi, tapi majelisnya masih ada. Begitu kan ya? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala bilang tuh dalam Al-Qur'an, ibu-ibu sering baca tuh ayatnya tuh. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini ya. Itu Allah Subhanahu wa taala bilang inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu. Kami catat semua yang dia kerjakan waktu hidup di dunia, wa atharahum, dan kami catat juga athar, tinggalan-tinggalannya. Kami catatin peninggalan-peninggalannya orang yang sudah meninggal dunia. Kami tetapkan tinggalan-tinggalnya. Kullu syai'in ahsaynah, dan segala sesuatu itu kami catat. Waja'ala kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Enggak ada yang pergi, enggak ada yang hilang. Semuanya fi imamin mubin, tercatat di Lauhil Mahfuz. Di ayat-ayat sebelumnya, nanti saya akan terangkan ayat tadi ini, teman-teman sekalian, tapi di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Ini saya berharapnya sih suara saya walaupun lebih merdu dari biasanya, saya berharapnya tetap bisa konsentrasi didengarkan ya. Ibu-ibu nggak usah pikir kasihan sudah 5. Nggak perlu dikasihani. Ini hanya ya itu tadi ya, gangguan teknis sedikit.
Tapi saya sih berasanya lebih merdu aja suara saya hari ini. Baik, teman-teman sih sekalian, orang tuh ketika mendengarkan nasihat, kayak yang tadi Ustazah Anissa sampaikan, tuh nasihat-nasihat tuh. Kayak yang biasa kita dengarkan, ibu-ibu juga suka tuh dengerin nasihat sampai ketiduran, ibu ya. Nah, kan? Nah ini orang tuh dari mulai dengerin nasihat nih kita di zaman sekarang sampai ke atas nasihatnya para ulama sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, sampai ke nabi-nabi yang terdahulu. Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu orang dengerin nasihat tuh ada dua orang. Ada yang dengerin nasihat nggak ngaruh, mau dinasehatin apa aja udah kayak bebel aja gitu, bebel pikirannya, bebel hatinya, kayak mental aja semuanya, gitu ya. Kayak ibarat naro air nih, naro wadah di hujan, begitu ya. Wadahnya kebalik atau wadahnya ditutupin, udah nggak ada yang masuk gitu. Airnya nggak ada yang masuk, teman-teman sekalian. Kata Allah Subhanahu Wa Taala yang kayak gini nih modelannya, jangan sampai kita masuk di situ. Ini yang kayak gini nih, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sawaun alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja, kamu mau nasehatin, kamu nggak mau nasehatin, kamu mau beri peringatan, kamu nggak beri peringatan, sawaun alaihim, sama aja, nggak ngaruh. Dinasehatin, diomongin nggak ngaruh, udah kebebelan, udah mental, udah kebal, dinasehatin nggak kebal, dinasehatin nggak masuk. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu tahu orang kalau kakinya lumpuh, kakinya nggak berguna lagi, udah lumpuh nih kakinya, itu ditusuk nggak berasa, dipukulin nggak berasa gitu, kebal. Ya kan? Kebal. Itu teman-teman saya sekalian, kebal itu menunjukkan kalau udah mati. Jadi anggotanya tuh udah mati. Nah, ada hati juga yang kebal. Na'udzubillah min dzalik. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, sawaun alaihim, sama aja buat mereka. Kamu mau kasih peringatan, a'andzartahum, kamu beri peringatan kepada orang tersebut, amlam tundirhum, atau kamu enggak beri peringatan kepada mereka ini yang hatinya bebel nih Muhammad, yang hatinya udah kebal nih, kamu mau kasih peringatan, kamu enggak kasih peringatan, fahum la yu'minun, mereka emang enggak akan beriman. Na'udzubillah min dzalik. Kamu lihat diri kamu, kalau dikasih nasihat rasanya kayak gimana? Kalau misalnya kayak yang, kok saya hadir majelis, tapi kok kayak hati saya kok gini aja ya, kayak ngerjain sholat tetap berat, ngerjain ibadah malas, saya gampang aja nyakitin hati orang, jangan-jangan hatinya udah mati nih. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian, Habib Umar ngasih dua jenis orang, maksudnya yang emang bebal ini nih ada dua jenis nih. Kalau dengerin nasihat tuh, dia jadi dua hal. Kalau dia dinasehatinnya sama orang bener, gitu ya, yang nasehatin dia itu ustazah yang emang bener, misal, atau yang ngasih nasihat ulama yang emang Masya Allah, hubabah, Habib, yang memang Masya Allah orangnya, dia akan bilang gitu kan, ini mah nasihat bukan buat saya nih. Begitu dikasih nasihat nih, sifat hasut begini begitu segala macam, itu si eno. Kayak nasihat itu dirasakan bukan ditujukan pada dirinya, tapi ditujukan pada orang lain. Kalau dia dapetin nasihat dari orang yang soleh, dari orang yang baik,
dia akan menganggap bahwa nasihat itu tidak ditujukan pada dirinya. Jadi kalau lagi diceritain tentang ahli neraka, iya tuh si itu tuh pantes banget tuh neraka. Kalau lagi diceritain tentang cinta dunia, emang si nono kerjaannya, wih nauzubillah dia mah. Jadi kayak semua nasihat itu dia merasa tidak ditujukan pada dirinya, tapi ditujukan kepada orang lain. Itu kalau yang ngasih nasihat orang baik, kalau yang ngasih nasihat orang benar. Tapi begitu nasihat itu yang ngasih tahu orang biasa-biasa aja atau bahkan yang nggak benar, gitu ya. Nah kayak sekarang nih, yang ngasih nasihat saya nih biasa-biasa aja, orang seada-adanya aja, begitu kan ya? Dia ngomongnya kayak gini, lo tuh jangan bisa ngasih nasihat orang doang, lo liatin diri lo sendiri juga. Nah tuh hati-hati, kamu jangan sampai jadi orang yang modelan kayak gitu. Alah Ustazah Halimah nih, dia bisa ngomongnya doang, ngamalinnya belum tentu. Di nasihat yang lain Allah cerita, qala rabbirji'un, dia begitu ajalnya datang, dia akan bilang, ya Allah balikin lagi saya, Allah kasih saya waktu, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Nah sekarang banget nih ya Allah, tungguin dong ya Allah, tahun depan aja ya Allah, tahun depan balikin lagi saya ke dunia. Nggak boleh tahun depan, bulan depan nggak apa-apa ya Allah, jangan sekarang ya Allah, ntar ya Allah, ntar. Ternyata sekarang banget ini matinya. Ntar aja deh ya Allah, bulan depan. Nggak boleh bulan depan, minggu depan ya Allah, minggu depan. Nggak boleh nih, seminggu tunda, nggak bisa nih. Besok ya Allah, besok iya deh, besok aja deh. Gak boleh besok. Sejam lagi ya Allah, kasih saya waktu sejam lagi. Saya akan sedekah, saya akan minta maaf sama orang, saya akan sholat, saya akan zikir, saya akan doa, saya akan sholawatan, saya akan minta halal sama orang-orang di sekeliling saya akan. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu, saya akan mengerjakan apa yang selama ini saya tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah udah enggak ada lagi sekarang. Kalla, enggak pakai lagi. Udah bukan waktunya aku mengijabah doamu. Sudah aku kasih waktunya. Kamu nggak peduli. Udah saya kasih kesempatannya di dunia. Berapa tahun kamu hidup di dunia? Nggak ada baik-baiknya. Nggak ada bener-benernya. Dinasehatin kebal banget. Dinasehatin susah banget. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Sekarang giliran mati kamu bilang, sisain buat saya waktu, saya mau kerjain kebaikan-kebaikan. Inna kalimatun huwa qailuha. Kamu cuma bisa ngomong doang sekarang, gak akan sudi aku ijabah, kata Allah. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang rasakan alam barzah sampai hari kamu dibangkitkan. Na'udzubillah. Ada nggak sih yang bagusnya, versi bagusnya ada? Ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama tunziru manittaba'ad dzikra. Yang ngaruh kalau dinasehati, yang bermanfaat nasihat kamu itu manittaba'ad dzikra, yang ngikuti jalan petunjuk, yang mengikuti Nabi Muhammad, yang mengikuti jalan yang benar, yang mau selalu berzikir, yang selalu mau mengikut Allah SWT. Ini yang bakal benar. Innama tunziru manittaba'ad dzikra wa khasyir rahman. Hatinya punya rasa takut. Kalau lagi diceritain tentang neraka, berasanya kayak di ujung jurang neraka.
Kalau lagi diceritain tentang azabnya Allah, kayak lagi lewat di atas jembatan Sirat. Jatuh nih. Takut sama Allah. Takut sama Allah. Dan Bu, subhanallah. Orang yang punya rasa takut, itu bukan yang bikin salahnya paling banyak. Sebaliknya justru. Saya lihat-liatin yang punya rasa takutnya gede sama Allah. Itu malahan Ubabah Nur, takutnya gede banget sama Allah. Tiap baca tentang ayat azab, nangisnya paling kenceng. Padahal dosanya paling sedikit. Giliran ngelihat diri kita, diri saya seenggaknya. Ya Allah, dosa banyak banget, takutnya dikit banget sama Allah. Ngeri sekali hidup kita nih. Ngeri sekali hidup kita. Innama tunziru manittaba'a dzikra. Orang tuh semakin hidup semakin sensitif. Nih Bu, nih liatin dah. Mata semakin tajam semakin sensitif. Tulisan kecil-kecil bisa kelihatan. Kan begitu kan? Nah, kan? Telinga gitu juga. Semakin hidup telinga, semakin bagus telinga, semakin sensitif, sama suara kecil aja didengar. Iya kan? Kayak gitu juga. Hati semakin hidup semakin sensitif. Dengerin nasihat masuk banget. Dengerin ayat tentang adab takut banget. Dengerin ayat tentang surga pengen banget. Dengerin kisah tentang orang-orang soleh, ya Allah pengen banget kayak mereka. Dengerin tentang kisahnya orang-orang jahat, orang-orang gak bener, orang-orang kafir, takut banget. Betul tuh, hatinya semakin hidup, semakin takut. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman. Dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut sama Allah. Takut. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Bahkan di saat dia sendiri. Lagi sendiri takut sama Allah. Lagi barengan sama orang takut sama Allah. Apalagi saat dia sendirian. Gak ada yang lihat sih, tapi Allah lihat. Ibu-ibu saya sekalian, coba kamu ingat-ingat saat sendiri kamu ngapain? Adakah kamu orang yang takut sama Allah saat sendirimu? Ataukah kayaknya nih hati belum segitu sensitifnya nih? Malahan kalau depan orang kayak sok iya gitu. Giliran sendirian, kerjaannya gak jelas. Dosa aja. Dosa aja. Kalau sendirian yang dikerjain gak benar. Siapa yang kayak begitu? Saya. Kita nih. Ya Allah. Bu, saya kalau ngelihat hamba-hamba Allah yang Masya Allah gitu. Luar sama dalamnya, bagusan dalamnya. Saat barengan mempesona. Saat sendirian lebih mempesona lagi. Saya dampingin orang-orang soleh. Walaupun jatahnya baru sekedar dampingin, belum bisa ngikutin. Tapi saya dampingin. Ubabah Nur saya dampingin. Ubabah Maryam almarhumah. Ubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddar. Kakaknya Ubabah Nur. Dulu yang lama ngajinya. Itu Bu, saya dampingin berbulan. Bukan cuman sekali-sekali di majelis, berbulan. Saya tidur sama beliau, saya makan sama beliau, saya dampingin beliau. Katanya beliau waktu zaman itu, apalagi awal-awal tuh saya baru datang, masih pengacara Bu saya Bu, profesi saya pengangguran banyak acara. Nah, gitu ya. Kalau sekarang nih apa nih ya? Ya
Alhamdulillah kalau sekarang bukan pengangguran lagi lah seenggaknya saya. Ibu Siwi sekalian, saya nggak punya kerjaan, baru datang dari Tarim. Hubabah Maryam datang, akhirnya saya dampingin Hubabah. Saya lihat tuh keadaan beliau, bangun tidur sampai mau tidur lagi, jalan-jalan, ketemu orang ini apa segala macam. Hamba-hamba ini ibu-ibu sekalian, saat beliau sedang bersama dengan banyak orang, mempesona. Bagus akhlaknya, indah, senyumnya bagus, penyampaiannya, kata-katanya, ceramahnya, dari hati beliau sampaikan. Ketika beliau sedang sendirian, lebih mempesona lagi. Ibadah malamnya, zikirnya, kebaikannya, doanya. Hubabah Nur tuh pagi habis sholat subuh, zikir sampai isyraq. Habis isyraq tuh masih panjang lagi. Sholat, doa, sholat, doa, sholat, doa. Satu hari saya dengerin doanya Bu, agak kenceng, Fatihah gitu kan. Satu hari saya dengerin doanya. Ada satu kalimat doa bikin saya sampai tercengang. Ibu-ibu sekalian, Hubabah doa pagi nih, doa paginya Hubabah. Udah selesai zikir apa semua, bacaan-bacaan di Hulasoh tuh tamat tuh Bu. Saya kalau ngelihat kitab Hulasoh tuh, ya Allah panjang banget, siapa nih mau baca segini banyaknya. Tapi kalau kamu lihat Hubabah dari yang di Hulasoh itu masih tambah lagi zikirannya. Tambah lagi. Itu Hulasoh tuh kayak cemilan buat Hubabah. Belum makanan pokoknya. Kalau buat kita, ya Allah Bu, siapa nih bisa ngabisin segini nih? Kayak gitu berasanya begitu. Ibu-ibu sekalian, Hubabah pagi-pagi doa, ya Allah, siapapun yang hari ini meninggal dunia, kasih husnul khotimah. Siapapun hari ini ya Allah, umat Nabi Muhammad yang lagi sakit ya Allah sembuhkan. Umat Nabi Muhammad yang berdosa ya Allah, ampuni ya Allah. Umat Nabi Muhammad yang hari ini meninggal dunia, karuniakan husnul khotimah ya Allah. Bu, bisa gitu kepikiran segitunya gitu. Umatnya Nabi Muhammad semua didoain. Siapapun ya Allah yang hari ini meninggal dunia, mudahkan sakaratul mautnya ya Allah, karuniakan husnul khotimah padanya ya Allah. Masya Allah. Ngedoain bahkan buat yang gak kenal-kenal, ya kan ya? Buat semua umat Nabi Muhammad ngedoain. Subhanallah. Tuh hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai hatinya begitu hidup, sensitif banget. Sampai bisa ngedoain orang yang gak kenal. Buat semua umatnya Nabi Muhammad. Hidup hatinya. Kita nih Bu, hati kita nih, ya mudah-mudahan gak mati sih ya. Tapi paling gak tuh kayak udah banyak konsletnya. Betul gak sih? Ya seenggaknya saya ngelihat hati saya gitu. Ini hati kayak banyak konsletnya gitu. Ada bagian-bagian yang udah pada mulai mati. Seneng lihat orang susah, ya kan ya? Susah lihat orang seneng. Penyakit hati kita nih, ibu-ibu sekalian. Ngelihat orang susah bukan didoain malah disyukurin. Kita apa enggak kita tuh yang kayak gitu? Urusannya orang lain kita urusin gitu. Ada artis cerai kita ributin. Ributinnya bukan ngesianin pula, disyukur-syukurin gitu kan. Urusan orang yang kita nggak terkait apa-apa kita urusin. Urusan kita sendiri ini kagak kita urusin. Urusan sholat kita belum khusyuk kita nggak urusin. Urusan doa-doa kita nih berantakan, tapi punya waktu buat ngurusin urusannya orang. Benar? Siapa yang kayak begitu? Kita, saya. Doanya bercermin kita tinggalin, doanya pakai baju kita tinggalin, doa keluar rumah masuk rumah kita tinggalin, doa keluar masuk kamar mandi kita tinggalin, urusan orang kita urusin. Siapa kayak gitu? Kita.
kayak yang gak mau mati. Betul? Saya kalau ngeliatin diri saya, ya Allah Halimah kayak orang gak mau mati aja. Gini amat keadaan kita. Hati kalau semakin hidup semakin sensitif. Allah kemudian ceritain, kata Allah SWT, ya mudah-mudahanlah dengan kita bahas nih kan, terus sering kita bahas, mudah-mudahan jadi pada benar hidup kita. Innama tunziru man ittaba'a dzikra khasyar rahman bil ghaib. Punya rasa takut sama Allah SWT. Takut sama Allah SWT. Bahkan di saat sendirinya. Yang kayak begini nih, kata Nabi Muhammad, yang kayak kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ketemu orang-orang yang kayak begini Muhammad, yang hatinya hidup, punya rasa takut sama Allah. Saat sendirinya dia pun juga punya rasa takut sama Allah SWT. Hidupnya dijaga. Kayak begini wahai Muhammad, wabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kasih kabar gembira Muhammad. Nah, kalau kamu ketemu nih yang modelan kayak begini Muhammad, punya rasa takut sama Allah, hati mereka sensitif. Nah, kalau kayak begini, kasih kabar gembira bimaghfiratin. Mereka dapat ampunan. Wa ajrin karim, dan pahala yang sangat mulia. Surga Allah SWT. Kemudian Allah bilang, inna nahnu nuhyil mauta. Kami menghidupkan orang yang udah mati. Nah, masuk kuburan kami hidupkan lagi. Di alam yang lain, ruhnya kami bawa. Nahnu nuhyil mauta. Kami yang menghidupkan. Kembali orang yang sudah meninggal dunia kami bangkitkan di alam barzah. Wa naktubu ma qaddamu. Sebagaimana sepanjang hidup dia kami catat semuanya, nggak ada yang pergi, nggak ada yang hilang. Bahkan satu senyuman kamu senyumkan ada catatannya. Satu kata ada catatannya. Semuanya ketulis. Ini yang Allah SWT ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Kata Allah SWT, begitu lihat buku catatan, begitu dibagiin buku catatan, ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Begitu dibuka nih catatan-catatan hidup nih, dibagi-bagiin buku rapotnya, banyak diantara mereka yang teriak, ya wailata hadzal kitab, ya ampun nih buku, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nggak kecil, nggak gede, ada semuanya nih. Katanya Ubah Nur waktu cerita ayat ini, bahkan saat orang ketawa, nggak ditulis ketawa, ketulis hahaha-nya berapa biji itu ada semua. Semua ucapanmu nggak ada yang pergi, nggak ada yang pergi. Semua perbuatanmu nggak ada yang hilang, nggak ada yang hilang. Saat kamu gosip semuanya ada. Yang biasanya diawali dengan saya sih nggak mau gosip ya. Saya nggak mau ngomongin orang. Ini kan, ini masalahnya sesuai dengan fakta nih. Itu loh. Nggak mau ngomongin orang tapi ngomongin orang. Kelakuan siapa tuh kayak begitu? Kita. Semuanya ketulis saat kamu marahin suami kamu, saat kamu bentak anakmu, saat kamu ngomel di belakang bapak ibumu, semuanya ada, nggak ada yang hilang, nggak ada yang pergi. Saat kamu bersedekah sesedikit apapun, saat kamu berbuat kebaikan sesedikit apapun, saat kamu nyenengin hati orang sesedikit apapun, saat kamu peluk anak kamu, saat kamu cium cucu kamu, semuanya ada, semuanya ada, nggak ada yang pergi. Wa naktumu ma qaddamu. Kami catat semuanya kata Allah. Gak ada yang pergi. Wa naktubu ma qaddamu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini yang saya mau sampaikan. Wa atharahum. Semuanya kami catat, termasuk
semuanya kami catatkan, peninggalan-peninggalan mereka. Kita nih hidup, begitu kita mati, ada yang kita tinggalin. Ada yang ninggalin athar yang bagus, ada yang ninggalin athar yang jelek. Saya mesti benerin niat. Kita semua mesti benerin niat dalam hidup. Ngerjain apapun pastiin niatnya benar. Ini yang pegang kendang, niatmu pastiin bagus. Karena kalau enggak, cuma bisa bikin melepuh tangan. Nilainya jadi enggak ada banyak hasilnya. Yang baca maulid, niatnya mesti yang bagus. Kalau niatnya cuma biar orang tahu saya lancar bacanya, ya udah dapat segitu doang. Dapat pengetahuan orang bahwa kamu lancar baca. Tapi kalau niatmu fima bainaki wa baina Rasulillah, antara kamu dan Nabi Muhammad, kamu baca sifat-sifatnya Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi Muhammad, bacanya yang bagus biar orang seneng dengernya, jadi orang seneng muji Nabi Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, semua bergantung niat. Ini kamu hadir di majelis ini, saya hadir di majelis ini, semua tergantung niat. Allah kasih kamu tergantung dari niat. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Likulli imri'in ma nawa. Semua tergantung dari niat dan semua orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Ini saya yang bicara nih. Kamu dengerin ucapan saya, tapi apa yang Allah kasih sama saya tergantung dari niat saya. Tergantung dari niat saya. Kamu Bu masak, jangan kamu pikir nggak ada pahalanya. Tapi begitu kamu kerjainnya begitu aja nggak pakai niat, ya gitu aja juga dapatnya. Tapi begitu kamu kerjain pakai niat masakin buat keluarga, hidmah sama suami, hidmah sama anak-anak, itu kamu ngegoreng berapa kali, kamu ngulek berapa kali, kamu motong bawang berapa kali, ada semua pahalanya. Naktubu ma qaddamu wa atharahu. Semua hal-hal bagus itu Allah kasih kalau niatnya bagus. Kalau niatnya bagus. Orang tuh asal niatnya bagus, Bu, tenang, akan dipanjangin sama Allah. Nah, bicara tentang niat, saya punya cerita. Boleh cerita nggak ini ya? Enggak, saya lagi nanya sama diri saya sendiri. Jamnya udah 11:30. Oke lah ya, saya cerita ya. Ini ceritanya Habib Umar nih. Habib Umar udah cerita ini. Saya mau ngasih tahu kamu betapa ngaruhnya maqaddamu atharhum. Allah tuh nulis semua kebaikan dan ada yang di antara kebaikan-kebaikan tersebut Allah kasih athar. Allah kasih pengaruh, Allah kasih dampak yang panjang. Ini kayak Umi Syifa ini nih. Bangunnya sih kamar mandi, tapi niatnya bagus, jadi Allah kasih panjang pahalanya. Setiap ada yang pakai kamar mandinya dapat pahalanya. Setiap yang hadir di majelisnya dapat pahalanya. Umi Syifa, begitu kan? Ini saya ngajar gini Umi Syifa ini dapat pahalanya, enak aja kan? Saya yang capek, Umi Syifa juga ikutan dapat pahalanya. Saya yang serak-serak juga tetap bicara, Umi Syifa ikut dapat pahalanya, teman-teman saudara sekalian. Saya yang mikir, Umi Syifa ikut dapat pahalanya. Enak banget. Saudara sekalian yang saya muliakan, ketika Allah lihat niat seseorang itu baik, Allah tulis pahalanya dan Allah jadikan athar. Punya apa ya? Buntut dari amalnya itu panjang. Gitu ya. Hasil dari amalnya itu panjang gitu. Ibarat pohon nih, ibarat pohon, buahnya tuh terus berbuah gitu. Buahnya tuh memanjang. Bisa dipanen itu terus tahun demi tahun, tahun demi tahun. Orang yang udah nggak ada, buahnya tuh masih terus bisa dipanen gitu.
Kalau niat hidup seseorang itu baik, ketika apa yang dilakukan baik, niatnya panjang. Ketika niat seorang baik, hasilnya panjang. So itu sekalian saya muliakan, Habib Umar cerita. Kata Habib Umar, ada nih orang ceritanya. Zaman dulu, ya. Dia dengerin tentang fadilahnya sodakoh jariyah. Didengar nih, sodakoh jariyah pahalanya memadamkan murkanya Allah SWT. Sedekatul jariyah tutfi ghadabar Rabb. Sedekah yang jariyah, sedekah rahasia, mohon maaf. Sedekatul sir tutfi ghadabar Rabb. Sedekah yang rahasia bisa memadamkan murkanya Allah. Dia dapat ilmu tentang sedekah yang rahasia. Sedekah yang orang lain nggak tahu. Bahkan lebih baik lagi sedekah yang rahasia tuh, sedekah rahasia ada tingkatannya. Sedekah rahasia tuh sedekah yang nggak pakai nulis di status. Nah, itu namanya sedekah rahasia, ya kan? Tapi masih diceritain sama orang lain. Oh, yang nggak segitu rahasianya berarti. Sedekah rahasia, sedekah yang enggak pengumuman dan juga enggak cerita-cerita sama orang. Lebih rahasia lagi, lebih bagus lagi kalau sampai yang disedekahin aja nggak tahu sedekahnya dari siapa. Oh, itu lebih bagus lagi. Kata Nabi, antu'ti yaminak wala ya'rifuhu shimalak. Kamu memberi dengan tangan kananmu sesuatu yang bahkan tangan kirimu nggak tahu. Lebih sedekah lagi, lebih rahasia lagi. Ini ada orang ceritanya. Dengerin fadilahnya tentang sedekah yang rahasia, akhirnya dia pengen ngamalin. Tapi dia bukan orang kaya. Jadilah dia nabung buat bisa sedekah rahasia ini. Karena dia pikir kalau sedekahnya saya kasih 5.000, duit kita ya 5.000, 10.000, kayak orang nggak terlalu seneng. Saya biar bisa sedekah rada banyakan. Ngumpulin duit. Ngumpulin, sampailah dapatlah dia. Habis bulan, maksudnya berbulan dia nabung sampai dapatlah dia. Ibarat katanya bisa bersedekah dengan uang 1 juta. Ceritanya nih, dapat nabung bu, emang niat dari awal. Ya Allah pengen, ya Allah tabung, sampai dapatlah duit 1 juta. Ditaruh. Zaman itu duit itu kan ada ininya ya, koin-koin gitu kan. Nah ditaruh tuh, dimasukin di satu kantong, taruh sama dia. Dia pengen sedekah rahasia yang orangnya aja nggak tahu dari mana tuh duit gitu. Doa diminta sama Allah, ya Allah terimalah sedekah rahasia saya ini, ya Allah terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Saya kepengen agar engkau gak murka sama saya ya Allah. Saya kepengen biar engkau ridho sama saya ya Allah. Saya kepengen nyelamatin diri saya ya Allah. Saya pengen sedekah yang rahasia nih ya Allah. Malam-malam keluar rumah. Dibawa, gak ada yang tahu. Kantongin tuh uang sama dia bukuin. Cari tempat sepi, nungguin. Ada orang lewat, jalan itu dilemparin sama dia duit. Habis itu dia lari. Udah kena kan sama orangnya itu. Orangnya kemudian, kena apaan nih? Dibuka, duit, jalan. Alhamdulillah. Pulang dia. Si orang yang sedekah tadi ini pulang. Habis itu dia doa, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Bu, besoknya kedengeran kabar. Orang paling kaya di kampung tersebut tadi malam kena lempar duit. Yang kena lempar duit orang paling kaya di kampung itu. Dia bilang, ya ampun, ini pasti karena niat saya belum bener nih. Makanya sampai sedekahnya enggak Allah paskan, tidak Allah tepatkan kepada orang yang memerlukan gitu kan. Saya nih niatnya nih belum bener, belum baik nih saya, hati saya belum baik nih. Ya udah dah, bismillah coba lagi. Nabung lagi. Sampai waktu yang berikutnya dia udah terkumpul lagi nih duit 1 juta. Nah, kan malam-malam tuh.
nggak ada lampu, nggak ada apa, jadi nggak tahu. Terima duitnya udah di jalan tuh. Tapi yang pasti dimastiin dulu tuh orang dapat duitnya, gitu ya, nggak yang ditinggalin gitu aja, nggak gitu, diambil sama dia di jalan. Pulang dia, sujud syukur. Iklan dulu ya. Besokannya kedengeran kabar seorang perempuan pelacur dapat duit dari langit katanya. Maksudnya dapat duit gitu kan. Ya ampun, kenapa kena perempuan kayak begituan? Emang nih hati nih belum beres, niat belum baik. Berharapnya dapat orang miskin, soleh, ibadah, ternyata kenanya dapat pelacur. Niat nih belum beres, niat nih belum benar. Dia nggak cerita sama orang, nggak ada. Simpen rapi-rapi, ya Allah maafin hamba ya Allah, maafin hamba ya Allah. Pasti karena engkau tahu niat saya belum benar, pasti karena amal ibadah saya yang memang gak seberapanya juga, ya Allah maaf ya Allah, maaf ya Allah. Nabung lagi, sampai dapat tuh 1 juta lagi. Pilih jalan lain lagi. Dia diawali dengan sholat, doa, ibadah, minta Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada yang lewat dilemparin lagi sama dia. Udah keterima sama orangnya, dia pulang dia sujud syukur, makasih Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, kali ini bakalan bener dah, bismillah, bismillah, kau maha rahman, kau maha rahim. Besokannya kedengeran kabar perampok, duitnya kena sama perampok. Ya udah, saya nabung lagi dah. Beberapa hari kemudian ada seseorang wali min auliyaillah nyamperin dia tiba-tiba ke dalam rumah. Wah, ada apaan Bib? Deh, misalnya nih, kalau itu adalah seorang Habib, ada apaan Syekh? Kau datang ke negeri saya, kau datang ke rumah saya, ini ada apa? Dia bilang, sini nak duduk. Saya mau ngasih tahu kamu satu ilmu yang Allah mintaan saya buat sampein sama kamu. Ada bu, hamba-hamba tercinta di sisi Allah, kasih ilmu sama Allah, dikasih tahu sama Allah. Ini yang katanya Nabi Muhammad, ittaqu firasatal mu'min fa innaha tanzur binurillah. Takutlah kamu terhadap firasat orang mukmin, dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Ada hamba-hamba yang Allah perlihatkan cahaya Allah SWT, mengetahui apa yang enggak diketahui sama orang. Buat jadi semacam kayak kalau zamannya Nabi wahyu, kalau ini nih kayak semacam firasat kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Tapi ibu-ibu jangan kemudian nanya orang pintar. Gitu ya, nggak ada yang tahu bu. Dan kalau Allah mau kasih tahu ya Allah akan kasih tahu gitu. Ibu-ibu sekalian, dia bilangin, kamu 3 kali bersedekah dengan sedekah yang rahasia. Hah? Dia bilang, kok kamu tahu? Jadi gini nak, yang pertama kamu sedekah itu kan jatuh ke orang kaya, adalah karena Allah terima sedekah kamu. Sengaja Allah jatuhkan kepada orang kaya itu buat jadi pembelajaran. Karena dia adalah orang kaya tapi pelit. Dengan kamu melemparkan uang ke dia, dia mikir, saya ini kan orang paling kaya di kampung ini. Saya selama ini suruh ngeluarin harta berat banget, padahal saya punya banyak. Ini ada orang di kampung saya ngelemparin duit.
buat nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, buat nyari bekalnya dia di akhirat. Padahal saya nih kan punya duit lebih banyak daripada dia, orang saya yang paling kaya. Tapi segitunya saya nggak pernah mau bersedekah, mengeluarkan harta saya di jalan Allah buat nyari ridhonya Allah. Dia sejak itu jadi rajin bersedekah. Katanya Mukasyif tadi ini. Dan semua sedekah dia karena ilmunya secara tidak langsung dapat dari kamu, kamu dapat pahalanya setiap dia sedekah. Coba keren banget gitu. Justru karena dia tuh niatnya bagus, Allah tuh sampai Allah tulis maqaddamu berupa sedekah wa atharohum. Allah kasih athar, Allah kasih pengaruh, Allah kasih buntut dari sedekahnya tersebut panjang banget. Tiap orang kaya tadi itu sedekah dan sesudah itu memang dia jadi rajin sedekah, dia ikut dapat pahalanya karena dia yang ngajarin sedekah. Subhanallah. Dia bilang yang keduanya, kamu kasih sedekah jatuhnya ke seorang pelacur. Dia bilang kamu tahu apa yang terjadi? Perempuan ini nih sebenarnya udah memang gak mau pelacur. Tapi kebutuhan keluarganya, tangisan anaknya yang masih bayi, memaksanya dia untuk tetap melacur. Jadilah malam hari itu dia keluar mau melacurkan dirinya. Dengan hati yang berat sebenarnya. Tapi begitu di jalan mau melacur, dia kemudian kamu lemparin duit, dia buka. Dia pulang ke rumahnya, dia sujud syukur sama Allah. Dia bilang mulai saat ini ya Allah saya enggak akan melacurkan diri lagi. Betapa saya mencari yang haram tapi engkau berikan pada saya yang halal. Ya Allah, aku yakin engkau adalah sang pemberi rezeki. Saya enggak mau lagi ngerjain yang haram ya Allah. Saya mulai saat ini mau cari kerja yang halal aja. Semua taubatnya dia dan kebaikan-kebaikan dia sesudah itu semuanya ada dalam catatan pahala amal kebaikanmu. Karena kamu yang menjadi penyebab hidayahnya perempuan tersebut. Allah tuliskan maqaddamu wa atharohum. Atharnya panjang. Dia bilang yang ketiga mau perampok. Kayak gitu juga. Dia keluar malam hari itu mau ngerampok. Dilemparin duit. Ya Allah. Ada orang mau nyari ridhonya Allah sampai ngelemparin duit. Saya. Orang jaga-jagain duitnya malah saya ambil. Saya rampok. Ya Allah. Neraka banget nih buat saya. Sementara yang lemparin duit ini surga banget buat dia. Dia taubat dari pekerjaannya ngerampok itu. Untuk kemudian dia pulang. Dan sejak hari itu semua taubat dia, semua ibadah dia, semua pencarian halal dari orang tersebut, kamu ikut dapat pahalanya. Ibu saya sekalian, niat amal soleh yang dilakukan, nah itu akan jadi sebab adanya athar. Adanya athar. Adanya pengaruh yang sangat baik. Kamu dalam hidup nih kayak gini nih. Anak kamu buat baik sama dia. Niatnya yang benar. Saat kamu masak, niatnya yang benar buat anak. Kemudian kamu kerjakan kebaikan buat anak kamu. Bu, mau tanyain keadaannya. Kamu hibur hatinya. Kamu dengerin ceritanya. Saya suka sedih. Kalau ada anak lagi cerita, ibunya bilang, iya, mama udah tahu. Oh, kesian yang jadi anakmu itu loh. Kalau anakmu cerita, dengerin. Jangan sambil lalu dengerinnya, sambil buka HP. Iya, mama nih mah, iya mama denger. Udah cerita, mama denger. Abis itu ketawa, apaan sih mak? Enggak lucu nih, lucu. Kamu enggak
pandai menghargai. Saudara sekalian, andai setiap yang kamu lakukan kepada anakmu, kamu lakukan dengan niat yang baik hanya karena Allah SWT. Ustaz, gimana caranya? Kita berbuat baik sama anak kita tapi niatnya karena Allah. Bu, anak kamu bukan punyamu. Anakmu punyanya Allah. Anakmu punyanya Allah. Anakmu punyanya Allah. Kamu tiap kali berbuat baik sama anakmu, Allah senang sama kamu. Allah kasih pahala sama kamu. Karena kamu berbuat baik kepada hambanya Allah. Jangan kegedean kepemilikan. Dengan kamu berpikir, ya siapa lagi yang mau buat baik sama anak saya kalau nggak saya ibunya. Jangan begitu. Jangan begitu. Anak kamu memang lahir dari rahim kamu, tapi bukan punya kamu. Anak kamu punyanya Allah. Berbuat baik sama dia bukan karena ya habis nggak ada pilihan. Allah udah buat dia anak saya emaknya. Kalau nggak saya yang kerjain kebaikan sama dia, siapa lagi? Jangan begitu niat kamu. Niat kamu berbuat baik sama anak kamu adalah, ya Allah, dia milikmu. Aku berbuat baik padanya ya Allah, agar engkau berbuat baik padaku. Ya Allah, saya peluk dia, saya dekap dia, agar engkau senantiasa memeluk dan mendekapku dengan rahmatmu ya Allah. Bu, niatnya yang benar, niatnya yang bagus. Kamu berbuat baik sama kedua orang tuamu, niatnya yang bagus. Niatnya yang bagus. Saya mau bikinin tahlil buat Umi Syifa. Anak-anaknya Umi Syifa nih. Niatnya yang bagus. Niatnya yang bagus. Karena semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Sekedar senyuman kamu senyumkan kepada suamimu, niatnya yang bagus. Kamu berbuat apapun kepada orang lain, niatnya yang bagus. Bahkan sekedar senyum, kamu senyumin sama orang, kamu tanyain keadaannya. Kelihatan lagi sedih, ada apa? Oh, gak apa-apa, emang dunia mah kayak gitu, gak apa-apa. Lagi sakit, ngapusin dosa tuh sakit. Naikin derajat, bismillah, insya Allah, gak apa-apa, semangat. Saudariku sekalian saya muliakan, sekedar kata-kata kecil kamu sampaikan kepada anak kamu, kamu bilang, kamu cantik nak. Ya ampun, anak mama cantik banget, makasih ya nak. Kamu baik ya nak. Oh, hasil rapot kamu bagus, alhamdulillah. Ada merahnya mah 1, mama dulu 5 merahnya. Yang enak bu, bahasamu tuh yang manis, kata-katamu yang menghibur, kamu bisa melakukannya. Bu, kalau kamu melakukan itu pada anak-anakmu, Allah akan tuliskan ma qaddamu wa atharuhum, bakal jadi athar panjang buat anak-anak kita. Ibu tahu, saya belum lama dengerin ada satu kajian dari seorang psikolog, ya. Dia bilang, saya nih bu banyak dengerin macam-macam, iya kan? Makanya jadi tahu macam-macam. Dia sampaikan begini nih, dia ditanya, menurutmu apa hal terindah yang bisa diberikan orang tua untuk anaknya? Dan jawabannya benar-benar di luar ekspektasi saya. Bu, tapi tentu saja sesuai dengan ajaran agama kita ini, agama Islam. Apa hal terindah yang bisa diturunkan oleh orang tua pada anak? Apa hal terindah yang bisa diberikan orang tua pada anaknya? Apa hal terbaik yang bisa diberikan orang tua kepada anak? Saya pikir kayak ilmu, saya pikir kayak amal soleh, gitu ya. Saya pikir, ternyata kenangan, memori indah, itu adalah hal terindah yang bisa diberikan orang tua kepada anaknya. Sekarang pertanyakan pada dirimu, sebagai seorang ibu, kenangan macam apa yang selama ini telah kamu berikan pada anakmu? Dekapan, pelukan, kalimat hiburan,
kalimat pujian, semangat, ucapan-ucapan indahmu? Ataukah anakmu selama ini punya kenangan mama marah, mama ngomel, mama keras, mama panggil saya dengan nama binatang, mama ngata-ngatain saya di depan teman-teman, mama nggak mau saya ganggu, mama menganggap saya sebagai beban? Apa kenangan yang kamu berikan selama ini kepada anakmu? Semakin bagus kamu berbuat kepada anakmu, kamu tinggalkan athar, kamu tinggalkan bekas, kamu tinggalkan buntut panjang dari perlakuanmu tersebut. Berhati-hatilah. Niat yang bagus, kemudian amal soleh yang bagus, gitu ya. Dan juga tentu saja hati yang bagus. Semua ini bisa kamu dapat kalau kamu punya hati yang bagus. Ya, belajar insya Allah. Biar kita jadi hamba-hamba yang kayak begini nih. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat ini ya. Insya inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kata Allah, wa kullu syai'in ahsayna fi imamin mubin. Dan semuanya ada catatannya, nggak ada yang pergi, nggak ada yang hilang, nggak ada yang hilang. Semua kebaikanmu nggak ada yang hilang. Jadi kamu jangan pernah bilang saya udah berbuat baik sama dia, dia tidak pernah menghargai saya. Jangan. Kamu memang nggak minta harganya di sini, harganya ntar kamu dapetin, sebab semuanya ahsainahu fi imamin mubin. Semuanya ditulis, kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam Lauhil Mahfuz, di dalam catatan kehidupanmu, nggak ada yang pergi. Maka pastikan yang akan dikembalikan kepadamu sesuatu yang semoga dapat membuatmu tersenyum di hari akhirat nanti. Semoga semua yang kamu kerjakan di sisa hidupmu jadi sesuatu hal yang bisa membuatmu berbangga, berbahagia, bergembira. Saatnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, saatnya nanti ketika kita berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad, para hubabah, para syarifah, para ustazah, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Segenap tim hadrah Banat Ribat Ar-Rahmah An-Nabawiyah di bawah pimpinan Ustazah Iha, Umma Iha, kita doakan senantiasa dalam keberkahan, dalam pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, disyafaati Rasulullah, dilimpahi rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan dalam keadaan bahagia, meninggal dunianya kelak dalam husnul khatimah, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam sesudah kematiannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrus sabr wa sabr thawabuhul jannah. Kata Nabi Muhammad, bulan Ramadan bulannya sabar, dan sabar pahalanya adalah surga. Bulan Ramadan bulannya sabar, dan sabar pahalanya adalah surga. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan penuhi pahalanya orang-orang yang bersabar dengan tanpa perhitungan. Dikasih tanpa ada hitungannya, dikasih dengan begitu besar sampai nggak bisa lagi dihitung. Teman-teman sekalian saya muliakan,
pohon kelapa kebanyakan buahnya masih bisa dihitung karena masih kehitung jumlahnya sedikit. Tapi kalau udah pohon mangga, pohonnya besar, buahnya rindang, orang udah nggak bisa lagi ngitung. Kenapa? Karena banyak. Sesuatu itu kalau banyak sudah tidak bisa lagi dihitung. Allah SWT cerita pahalanya orang yang sabar nggak bisa lagi dihitung. Nih bulannya, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan tersebut dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan penuh rahmat, hatinya dibahagiakan Allah, jiwanya dilapangkan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan penuh keberkahan, sehat badan, sehat pikiran, sehat hati. Mudah-mudahan Allah limpahkan rizki, rizki yang lapang, rizki yang luas buat badan kita, buat pikiran kita, buat hati kita, sehingga kita dapat menjalani bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, bulan Ramadan bulan sabar, kata baginda kita Nabi besar Muhammad. Karena sabar itu ada 3 hal. Kita perlu sabar nih dalam kehidupan dalam 3 hal. Yang kalau saya lihat kesabaran dalam 3 hal ini adalah intinya kehidupan. Intinya kehidupan. Sabar. Sabar. Karena kita perlu sabar dalam 3 hal. Dalam apa aja? Yang pertama, sabar mengerjakan taat. Kata guru saya Hubaba Nur, sabar dalam mengerjakan taat, ini kita dapat 300 fadilah. Ada 300 pangkat, 300 derajat untuk orang-orang yang mampu menjalani kesabaran mengerjakan taat. Bulan Ramadan, bulannya kita sabar mengerjakan taat. Sabar mengerjakan taat. Bulan suci Ramadan, jam 3 malam enaknya ngapain? Tidur. Tapi kita sabar. Kita sabar di bulan suci Ramadan, jam 3 malam kita bangun. Kemudian pergi wudhu. Habis wudhu kita masak, pergi ke dapur. Bu, perlu sabar jalaninnya. Kalau nggak sabar, aduh malas banget dah, ngantuk. Besok paginya sekeluarga kesiangan semua, nggak ada yang sahur. Anak-anak pada lemes, mama sih nggak bangun sahur mau. Perlu sabar. Sabar buat mengerjakan ketaatan, bangun di jam yang sebenarnya kita males banget mau buat bangun. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya kita males banget buat ngerjainnya. Ibu, jangan kamu pikir kamu bangun kemudian ngupas bawang nggak ada pahalanya, Bu. Ada pahalanya. Setiap irisan bawangmu mengandung pahala.
Tiap langkahmu mengerjakan taat ada nilai pahalanya. Tiap hembusan nafasmu di dalam jalan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, terdapat cahaya bagimu untukmu kelak di hari akhirat. Jalanin. Saya hanya perlu menambahkan padamu, Bu, Kak, Dek, jalaninnya dengan senang hati dan niat yang bagus. Jangan sambil ngomel. Banyak nih mak-mak udah cakep-cakep bangun jam 3, masak-masak. Jam 3:30 bangunin anaknya, bangunin suaminya, susah dibanguninnya. Akhirnya ngomel. Punya anak pada kayak susah dibanguninnya. Sambil nyebut nama binatang. Kayak dia pernah tinggal aja sama binatang itu. Masya Allah, Masya Allah. Ayo tinggalin, ngomel-ngomelnya ditinggalin. Yang seneng hatinya. Karena nular, Bu, kebahagiaan hati, kesenangan hati nular. Ustazah, abis sih kayak gak ada yang bisa bikin hati seneng. Masa sih? Kamu sehat, seneng apa gak seneng? Kamu masuk bulan suci Ramadan, pahala berlipat, seneng apa gak seneng? Kamu dipilih Allah jadi umat Nabi Muhammad, seneng apa gak seneng? Seneng, Bu. Ya Allah, saya dulu waktu tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Kalau udah masuk bulan suci Ramadan, mukanya orang pada seneng-seneng semuanya. Anak-anak kecil berlari-larian seneng, orang-orang tua pada seneng, semuanya pada seneng. Kalau malam jadi kayak siang, masjid-masjid rame, para perempuan-perempuan pada nggak tidur, antara zikir, antara Quran, antara di dapur, masak, seneng semuanya. Laki-laki di masjid, antara zikir, antara taraweh, antara sholat, semua udah seneng. Masya Allah, Masya Allah, bahagia, bahagia. Bu, gimana kita nggak bahagia bulan Ramadan? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pesta langit yang kita nggak lihat. Bu, idza jaa syahru Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan-setan diikat. Bu, bulan suci Ramadan yang sedih itu setan. Bulan suci Ramadan yang sedih adalah karena pada diikat. Kalau umat Islam mah bahagia, umat Islam bahagia, pintu surga terbuka. Artinya udah kebuka, Bu, masuknya gampang. Namanya aja udah kebuka, masuknya gampang. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, pintu nerakanya ditutup. Artinya masuk neraka susah, ditutup pintunya, dikunci pintunya, susah mau masuk nerakanya. Kan senang kita nih, masuk neraka susah berarti. Alhamdulillah, udah masuk yang gampang aja, yang pintunya kebuka, yaitu masuk gampang.
Senang umat Islam. Wasufidati syayatin, setan diikat, setan dibelenggu, setan dirantai. Jadi nggak ada ceritanya lagi setan gangguin kita. Tapi kok saya bisa sumpek mulu Ustazah kalau bulan suci Ramadan? Bukan dari setan tuh berarti. Saya kok bulan suci Ramadan bawaan panas mulu ya Ustazah. Jangan-jangan kamu hal-hal yang bisa nih diminimalkan, minimalkan aja gitu. Biar kamu punya lebih banyak waktu buat sibuk baca Quran. Biar kamu kalau terawih isinya nggak nguap mulu. Biar kamu kalau terawih nggak nyari masjid yang paling cepat. Betul? Biar kamu kalau lagi sholat nggak kayak orang lagi ngejar kereta, takut ketinggalan. Ya Allah bu, itu kenapa modelan sholatnya kayak begitu sih? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Cepet banget. Ayo bismillah, buat hidupmu di masa sesudah kematian. Bahkan buat hidupmu di masa hidupmu nih, kamu perlu buat berbekal. Biar Allah sayang, biar Allah ridha, biar Allah cinta. Yuk belajar di bulan puasa, kita prioritaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar yuk, belajar yuk, kita bisa insya katanya Imamul Haddad dalam kitabnya, beliau bilang gini nih, kita nih sehari semalam Allah kasih 24 jam. Allah nggak minta semuanya, Allah cuma minta 5 waktu buat kita ngerjain sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak nyampe sejam dari 5 waktu tersebut itu. Kamu sholat paling berapa menit aja sih? Kan begitu? Dari sepanjang tahun, kata Imamul Haddad, Allah nggak minta semua bulan buat Allah Ta'ala, tapi Allah minta 1 bulan khusus jadi bulan antaramu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya bulan Ramadan. Kata beliau, cobain 1 bulan ini jadi bulan antaramu dengan Allah, yang sabar jalanin taatnya, yang sabar, terawihnya yang sabar, sholat witirnya yang sabar, puasanya yang sabar. Jangan buka sebelum waktunya. Enaknya nungguin buka puasa sambil apa ya? Sambil ngopi, katanya. Bismillah, yang sabar. Yang sabar jalanin puasanya. Yang sabar baca Qur'annya. Innal mu'min la yashba' minal Qur'an. Katanya Sayyidina Uthman bin Affan alaihi ridwanallah, orang mukmin tuh kalau bener imannya nggak akan kenyang baca Quran, pengen nambah terus. Rencananya baca Quran 1 juz, abis dapat 1 juz, masih enak nih nambah. Gitu orang mukmin.
Bukan sebaliknya, rencananya 1 juz, panjang banget ya. Setengah aja dah, setengah. Baca lagi, setengah juga banyak banget ya. Ya udah dah, 2 lembar aja, 2 lembar. Baca. Pas sampai di bawah, Shadaqallahul Azim lah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Baca Quran, mulai baca Quran, Shopee. Buka dulu HP-nya. Bentar dah. Ustazah, kenapa ya Ustazah? Kalau baca Quran tuh 10 menit berasa lama gitu. Tapi kalau lagi pegang HP setengah jam, 1 jam gak berasa. Begitu? Mukminkah kita teman-teman? Mukminkah kita? Mudah-mudahan Allah perbaiki diri-diri kita, amin. Biar sabar jalanin taatnya, amin. Bulan suci Ramadan, sabar jalanin taat. Yang kedua, kata guru saya Habibur Nur, sabar itu dalam meninggalkan dosa. Wafihi situmiyah, dan di dalam taat yang ini nih ada 600 derajat. Di dalam kesabaran meninggalkan taat 2 kali lipat pahalanya, 2 kali lipat kemuliaannya dari yang sabar ngerjain taat. Di bulan suci Ramadan kita mesti belajar ninggalin dosa. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad, kam min sha'im laisa min siyamihi illa al-ju' wal atash, wa kam min qa'im laisa min siyamihi illa as-sahar. Kata Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat pahala apa-apa dari puasanya selain dari lapar sama haus belaka. Berapa banyak orang yang ibadah di waktu malam nggak dapat pahala apa-apa dari ibadahnya selain hanya bangun begadang belaka. Kita nggak mau masuk yang kayak begitu. Kita nggak mau masuk yang kayak begitu. Jadi mesti kayak gimana nih Ustazah puasanya biar nggak cuman sekedar nahan lapar dan haus belaka. Tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Nabi Muhammad mengatakan, innamas shaum junnah. Puasa itu kayak benteng. Faida sama ahadukum fala yarfuth wala yafsuk wala yajhal. Jadi kalau seorang diantara kalian lagi puasa, kayak orang masuk benteng, aman, terkendali, selamat. Gimana Rasul? La yarfuth, jangan ngomong kotor. La yafsuk, jangan ngomong kasar, jangan berbuat keji. Jangan nipu orang. Nabi kita dikasih tahu puasa tuh kayak benteng. Kamu kalau masuk dalam benteng kamu aman, orang lain aman dari kamu. Jangan ngomong kasar, jangan ngomong kotor, jangan berbuat keji kepada siapapun. Jangan ngomel-ngomel, jangan